topik-topik yang menarik seputar dunia kesehatan. Hari ini saya sendiri ditemani oleh staf Puskesmas Puntikayu, ada Ibu Rati Komalasari selaku pemegang program lansia. Hari ini kita akan bahas kebetulan seputar topik geriatri sehat ya Bu ya. Iya, jadi kita akan langsung saja tanpa menunda waktu. Dan jangan lupa untuk bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan bisa live chat PKM Puntikayu 800. Saya serahkan langsung kepada Ibu Rati, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Endang Widya Purnamasari SKM Mkes yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa duduk di sini berbagi ilmu dan informasi tentang lansia, khususnya lansia sehat. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita tahu dulu apa itu lansia. Lansia adalah seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas. Nah, fase ini rata-rata semua orang pasti melewatinya. Yang jadi masalah sekarang ini, setiap kita mendengar kata lansia, rata-rata orang tuh pasti berpikir tentang seseorang yang tidak berdaya, seseorang yang lemah, seseorang yang selalu tergantung pada orang lain dan melakukan aktivitas selalu dibantu. Padahal nggak semua lansia gitu. Lansia itu sebenarnya bisa diberdaya untuk pembangunan kesehatan bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk kelompok lansia seperti posyandu lansia, seperti posbindu. Nah, di situ kita bisa memberdayakan lansia. Contohnya seperti lansia berperan sebagai kader, senam bersama, memasak bersama, bahkan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan kerajinan-kerajinan tangan. Selain bisa menyalurkan bakat, itu juga bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, itu ya. Kita sebagai khususnya petugas kesehatan harus bisa memberdayakan lansia, untuk agar lansia ini tetap menjadi lansia yang aktif, lansia yang sehat, dan bisa berperan dalam pembangunan kesehatan bangsa, khususnya di masa pandemi ini. Makanya untuk para lansia, jangan takut-takut untuk divaksin. Lansia ini selain tenaga kesehatan, lansia adalah prioritas utama untuk divaksin COVID-19. Kenapa? Karena lansia merupakan kelompok usia yang beresiko terkena COVID-19, resikonya lebih tinggi gitu. Tujuan kita vaksin lansia apa? Tujuannya yaitu mencegah lansia terkena COVID, atau kalaupun memang terkena COVID, dia gejala yang timbul tidak terlalu parah dibandingkan orang yang tidak divaksin. Gitu. Jadi untuk kriteria mungkin khusus bagi lansia yang ingin divaksin itu seperti apa ya Bu ya? Untuk khusus lansia yang bisa divaksin itu kita ada 15 pertanyaan di sini di form screeningnya ya. Khusus untuk lansia kita ada tambahan 5 pertanyaan lagi. Jadi total kurang lebih sekitar untuk lansia 20 pertanyaan. Nah, untuk lansia yang mau divaksin, kalau misalnya ada komorbid atau penyakit bawaan, itu nggak usah takut. Bapak Ibu nanti begitu datang itu nggak langsung kita suntik, kita periksa dulu, kita tanya dulu apakah ada riwayat sakit. Kalau ada riwayat sakit diceritakan, misalnya darah tinggi. Untuk darah tinggi itu kalau tensinya di bawah 180/110 itu bisa dilakukan vaksin. Seandainya Bapak Ibu belum pernah mengkonsumsi obat darah tinggi, berarti setelah divaksin kami sarankan Ibu untuk kontrol ke Paskes untuk bisa cek tensi tadi, apa memang darah tinggi atau memang cuma tegang atau gimana. Kalau emang udah rutin makan obat darah tinggi, berarti obat tetap diteruskan asal tensi pada saat kita screening di bawah 180/110 itu. Untuk yang lansia yang sudah pernah terpapar COVID itu bisa kita vaksin asalkan lewat dari 3 bulan. Gitu. Jadi setelah 3 bulan, iya, lansia itu betul-betul dianggap sembuh dari COVID, baru bisa dilakukan vaksin COVID ya, Bu ya, seperti itu. Oke, jadi dan banyak yang lain nanti pokoknya dicek dulu sama dokter, nggak langsung disuntik. Jadi nggak sembarangan kita kasih. Kalaupun ada lansia yang nggak bisa dilakukan vaksin, berarti
yang penting lansia sudah di screening dan dinyatakan tidak bisa diberikan gitu. Jadi untuk lansia yang seputar di wilayah Puskesmas Puntikayu ini seperti apa Bu responnya kalau boleh tahu? Untuk responnya ada beberapa lansia yang antusias ya, yang tensinya tinggi aja sampai kepengen suster tolonglah saya pengen divaksin, tapi ada beberapa juga yang masih takut. Nah itu yang perlu kita kasih edukasi lagi. Makanya saya waktu posyandu juga udah udah kasih edukasi, udah kasih promosi kesehatan untuk bisa vaksin ke Puskesmas Puntikayu. Tidak ada biaya, cuman bawa kakak atau KTP sama nomor HP yang bisa dihubungi. Untuk kriteria usia lansia sendiri yang untuk bisa vaksin itu berapa ya Di minimalnya? atas 59. Jadi kalau 59 tahun ke bawah itu masuk pralansia, jadi belum masuk. Jadi yang masuk itu 60 tahun dan ke atas seterusnya. Iya, 59 tahun ke Iya, atas ya 59 dan tahun ke atas. seterusnya. Ya sering sekali kan kita jumpain di masyarakat itu masih ada lansia yang mungkin takut ya Bu ya. Iya benar. Bagaimana cara tips supaya lansia ini tidak takut, mungkin untuk salah satunya untuk vaksin itu? Paling kita sosialisasi lagi di posyandu atau kita kerjasama dengan para kader dan kerjasama dengan para tim kelurahan, para RT untuk bisa mengajak lagi lansia-lansia tersebut. Dan kita membuat grup WA lansia. Jadi di WA itu kita lansia-lansia bisa konsultasi khususnya dengan saya pemegang program lansia. Seandainya mereka ragu ada yang bertanyakan, kita bisa langsung chat-chatan di WA gitu tanpa datang ke puskesmas. Jadi untuk masyarakat ya yang menyimak live Instagram Pusaka, secara kita hari ini spesial sekali kedatangan Ibu Rati yang selaku pemegang program lansia langsung gitu ya. Jadi mungkin Ibu Rati bisa mungkin mengajak masyarakat yang nonton live Instagram ini mungkin untuk vaksin. Oke. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya untuk saat ini lansia ya di atas umur 59 tahun, mari kita bersama-sama membantu pemerintah untuk membangun kesehatan Indonesia, untuk memulihkan lagi perekonomian Indonesia saat ini terguncang lah ya akibat pandemi. Mari kita bersama-sama kita bantu program pemerintah, dan tujuannya juga untuk diri kita sendiri untuk mencegah kita terkena COVID-19. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke Puskesmas Puntikayu untuk dilakukan vaksin COVID-19. Semangat Indonesia sehat. Semangat Indonesia sehat. Jadi tadi ya pesan dari Bu Rati, jangan lupa kepada masyarakat yang memiliki anggota keluarga di atas usia 59 tahun agar diberitahu akan pentingnya vaksin COVID-19, dan Puskesmas Puntikayu ini sangat-sangat merespon ya Bu ya. Masyarakat yang ingin vaksin, terbukti tadi ya, yang dibilang sama Bu Rati ya, masyarakat lansia yang tensinya tinggi saja itu ingin, bahkan yang udah operasi jantung pun itu bisa asal dia terkontrol dan sudah terkendali. Dan catatan satu lagi bapak-bapak ibu-ibu, sebelum saya lupa, untuk mau datang vaksin itu dalam keadaan sehat tanpa ada gejala batuk, pilek dan demam. Karena kalau ada gejala itu kita tunda dulu. Oh iya, jadi yang harus betul-betul digarisbawahi, masyarakat lansia yang datang untuk vaksin ya harus betul-betul sehat. Jadi harus tidak ada batuk pilek, lalu tensinya juga tidak terlalu tinggi ya Bu ya, atau mungkin tidak terlalu rendah juga gitu. Jadi ini supaya menjadi masukan dan edukasi bagi masyarakat lain. Jangan lupa supaya orang tua kita salah satunya, karena kan lansia itu kan orang tua kita semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita yang usianya masih muda, tapi nanti kan kita secara tidak langsung belajar bagaimana nantinya menjadi geriatri sehat ya Bu ya, menjadi lansia yang sehat, dengan salah satunya juga mungkin dari gizi ya Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya dari segi gizi seperti apa Bu biar lansia ibu-ibu bapak-bapak kita tuh selalu sehat gitu? Iya, untuk lansia biasanya kan rata-rata udah memiliki penyakit-penyakit ini ya, komorbid ya, misalnya darah tinggi rata-rata ya.
darah tinggi itu hampir rata-rata pasien lanjut usia itu rata-rata tensinya emang naik ya. Nah itu untuk hipertensi biasanya dikurangi makanannya, konsumsi rendah garam. Untuk DM dikurangi glukosa bukan hanya gula ya, kita karbonya dikurangi. Seandainya lapar malam kita cuman boleh konsumsi pisang, itu pun pisang ambon cuma satu, nggak boleh lagi makan nasi gitu. Pisangnya ada satu ya. Iya, nggak boleh lagi makan di atas jam 6, jam 7 ya. Kalaupun lapar itu cuma makan pisang. Oke, jadi betul-betul harus Iya. hati-hati ya Bu ya, karena mengingat juga banyak sekali penyakit yang tidak menular, terutama benar, ya PTM. yang selalu PTM ini yang apa namanya, menjangkiti lansia, apalagi ini kan bulan Ramadan gitu ya. Jadi salah satunya lagi mungkin bisa dikurangi untuk apa, biasanya itu lansia itu gula darah ya Bu ya, Iya. naik gitu ya. Oke, jadi itulah tadi dari Ibu Rati. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau masyarakat yang mungkin punya saran dan kritik. Jadi untuk geriatri sehat tadi seperti yang sudah disampaikan sama Ibu Rati, ini tentunya sasarannya adalah orang tua yang sudah usia lanjut gitu, karena mengingat usia lanjut ini bisa dibilang masa akhir dari sudah tidak produktif lagi, bisa dibilang gitu ya Bu ya. Jadi kayak misalnya di zaman dulu mungkin kan orang lansia yang sehat itu betul-betul sehat ya, tapi kalau di zaman yang modern ini sudah jarang ya kita jumpain lansia yang usianya panjang. Faktor makanan bisa jadi ya. Iya, faktor makanan, faktor gaya hidup yang sekarang ini sudah semakin canggih. Jadi semuanya serba praktis, dan makanan-makanan instan itu banyak sekali kita temukan gitu ya. Jadi sudah sangat jarang ya kita temuin lansia yang usianya di atas 80 tahun ya Bu ya. Walaupun memang masih ada yang usia 80 tahun itu, tapi ya itu tadi kembali lagi karena pemerintah sekarang menggalakkan vaksinasi COVID-19 dan masih banyak masyarakat yang belum tahu dan tersosialisasi. Padahal kita sendiri untuk Puskesmas Puntikayu sudah sangat maksimal ya Bu ya, datang banyak masih ragu dan takut. Ragu, nah ya itu tadi kembali lagi masyarakat lansia tidak perlu ragu untuk datang ke puskesmas terdekat. Salah satunya adalah Puskesmas Puntikayu, karena kita akan sangat respon sekali dan senang sekali apabila masyarakat lansia itu mau dan ingin untuk suntik vaksin COVID. Dan dampaknya sendiri bagi lansia sepertinya tidak ada ya Bu ya untuk secara ini. Sejauh ini yang kita temukan dampaknya habis divaksin itu cuman paling meriang-meriang, itu pun jarang. Rata-rata setelah divaksin itu mereka keluhannya, ada yang beberapa nggak ada keluhan, malah ya banyak yang nggak ada keluhan. Paling cuma ngantuk dan nafsu makannya bertambah. Itu dalam beberapa hari saja, nggak seterusnya. Jadi justru efek sampingnya lapar dan ingin makannya besar gitu, itu lebih bagus sebenarnya. Iya. Dan ya itu tadi kembali lagi ke masyarakat gitu ya, walaupun memang kembali nantinya ke personal masing-masing apakah mau untuk vaksin atau tidak, itu semua pilihan. Tapi ya itu tadi, kalau memang kita ingin Indonesia ini keluar dari pandemi COVID-19 ini, karena kembali lagi tadi kan sudah dibilang sangat meruntuhkan ekonomi bangsa gitu ya. Jadi kita mau sampai kapan seperti ini? Salah satunya adalah dengan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan 3M. Jadi Bu tidak bisa ini ya Bu ya, kalau sudah vaksin mungkin bisa lepas masker atau tidak cuci tangan? Kalau udah divaksin itu bukan berarti kita bebas dari COVID ya Bapak Ibu ya. Kita divaksin itu hanya untuk mencegah dan membentuk antibodi di badan kita. Jadi untuk kita yang sudah divaksin itu masih sangat bisa terkena COVID. Tetapi gejala yang ditimbulkan nantinya diharapkan tidak separah orang yang tidak divaksin. Gitu. Oke, jadi paparannya paling tidak lebih diminimalisir ya. Karena di badan kita udah ada antibodi. Iya,
Iya, saya sempat mendengar juga itu masyarakat ada beberapa orang yang bilang katanya kalau udah vaksin itu boleh lepas masker Itu yang pemikirannya salah ya. salah dan keliru sekali gitu ya. Jadi tetap protokol kesehatan Kesehatan 3M itu harus kita lakukan. Jadi kalau memang Palembang ini ingin lepas dari zona merah, karena update yang terakhir itu Iya, Bu, ya, benar. dari laporan Dinas Kesehatan Kota itu ternyata Palembang kembali lagi masuk ke zona merah. Nah, ini menjadi PR kita juga sebagai tenaga kesehatan dan sebagai masyarakat juga, karena kita kalau seperti ini terus seperti kayak bola pingpong akhirnya. Iya, benar. Kadang kita zona hijau, kadang kita zona kuning, kadang kita zona merah. Nah, jadi salah satu yang bisa kita lakukan ikhtiarnya adalah dalam bentuk vaksin, dan sekarang pemerintah itu betul-betul menerapkan sasarannya itu Udah adalah bekerja keras mengusahakan sangat-sangat vaksin. bekerja keras demi vaksin dan masyarakat sendiri. Dan menjadi PR kita adalah si lansia ini tadi. Jadi untuk geriatri sehat di bulan Ramadan ini, kembali lagi kita harus sadarlah dari diri sendiri, dari masing-masing kita. Kalau kita ingin sehat walafiat, bukan cuman secara fisik ya Bu ya, tapi juga sudah secara semuanya, fisik, mental, jasmani dan rohani. Jadi itu tadi, ini memasukkan topik yang sangat bagus sekali ya Bu ya untuk geriatri saat. Jadi untuk makanan boleh nggak Bu kalau untuk lansia itu makan yang misalnya kurma atau buah-buahan, tadi kan pisang ya Bu ya? Itu untuk penyakit kencing manis biasanya. Alternatifnya kalau lapar malam-malam biasanya kita sarankan untuk pisang. Itu satu buah aja. Kalau untuk kurma kayaknya nggak masalah ya Mbak Nggak Enda ya. masalah. Nggak masalah selagi tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan semuanya kan nggak baik. Oke, betul ya, benar sekali. Jadi kembali kalau makanan buah-buahan itu juga baik, sayur ya Bu ya, jangan Iya. lupa seperti yang mungkin hampir kita lewat Banyak itu. minum air putih, Air putih. aktivitas fisik ringan, Iya. olahraga kecil-kecil, tapi jangan terlalu berat, karena kan jantung lansia itu tidak sekuat jantung orang yang usia ini produktif. Usia produktif. Iya, jantung bisa diatur lagi dengan jalan sehat. Seperti Iya, kalau benar. lari kayaknya tidak terlalu kuat lagi ya kalau lansia Aktivitas ya. fisik ringan. Fisik yang ringan, yang penting ada gerak ya Bu ya. Iya, benar. Minimal paling tidak 30 menit atau mungkin lebih dari 30 menit juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, jadi ini sekali. Oke, kalau memang tidak ada nih sepertinya Bu yang ingin ditanyakan lagi, oke, kita tutup aja sepertinya ya Bu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak live Instagram Pusaka Puntikayu Sapa Masyarakat, dan saya senang sekali hari ini ditemani Ibu Rati selaku pemegang program lansia. Dan jangan lupa setiap Sabtu kita akan selalu hadir dengan topik-topik kesehatan yang menarik, dan jangan lupa masyarakat untuk follow dan selalu menyimak update-update terbaru di Instagram kita PKM Puntikayu 800. Apabila memang ada kritik dan saran, boleh silakan DM kita atau mungkin komen gitu, tidak masalah. Jadi itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Rati. Sama-sama Ibu Enda. Sama-sama untuk masyarakat juga. Kami selaku staf Puskesmas Puntikayu juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berpuasa di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Baik, terima kasih Bu Rati. Terima kasih sama-sama Ibu Enda. Widya Purnama Salim SKM MKAS.